Ini itu dia nggak mau makanya berubah. penting banget ya bagi kita ya, bagi semua, untuk yang para cewek-cewek dan juga cowok-cowok semuanya ya, hati-hati. Oke, jangan berharap nanti kalau udah cinta bisa berubah kok. Enggak. Itu tuh hati-hati banget. Kenapa ya? Nabal sama Abigail, istrinya bijaksana, cantik. Dia kasar dan juga kasar perilakunya dan jahat kelakuannya. Tapi setelah mereka menikah, it doesn't change, it remains the same. Begitu. Jadi janganlah kita berpikir secara naif, nanti saya pasti bisa merubah dia kok. Dan sebenarnya dia orang kaya banget ya Pak Pen. Kaya. Pelit bisa memang. sepelit itu ya Pak Pen. Iya. Pelit memang. Kenapa dia pelit? Ya karena dia membiarkan dirinya untuk menjadi pusat kekayaan. Gitu. Bukan dia nggak mau kasih, bukan karena dia nggak ada uang atau dia nggak ada makanan, bukan. Tapi karena memang itu udah karakternya dia. Halo teman-teman, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Dan bersama saya lagi Rahel Runtuh dan narasumber yang tidak lain tidak bukan adalah Pendeta Yohanes. Apa kabar Bapak Pendeta? Halo Rachel. Halo. Rahel. Rahel aja Pak Pen. Oke, halo Rahel, senang bisa ketemu lagi di Iya, acara udah Facebook. lama ya Pak Pen. Gimana Udah kabarnya? bertahun-tahun memang. Gimana kabarnya Pak Pen? Walafiat seperti biasa. Keluarga aman ya Pak Pen, sehat-sehat? Iya, BBT udah tambah aktif. Gimana, baby? Gimana Baby tuh shark. Pak Pen? Oke, puji Tuhan ya teman-teman. Pada saat ini kita akan kembali membahas tokoh yang tidak kalah serunya dengan episode sebelumnya. Kita mau bahas apa nih Pak Pen? Biar seru kita mau bahas tebak-tebakan dulu kali ya. Tebak-tebakan dulu ya pertama ya. Namanya itu berarti My Father Rejoices. Ayah saya bersuka cita. Oh, Jadi kayaknya kelahirannya dia itu bawa sukacita. Agak-agak unik sih, karena kan kalau di budaya orang Yahudi, orang Israel itu kan biasanya kan yang paling dominan itu kan laki-laki kan. iya betul. Tapi ketika anak perempuan ini lahir, ayahnya itu memberikan nama bahwa kelahirannya itu membawa kebahagiaan kepada ayahnya. Jadi kayak memang ayahnya itu udah lama nungguin anak perempuan kayaknya. Oh, jadi dia bahagia pas Bahagia. dapat anak perempuan gitu ya Pak Pen? Iya, itu ayah. Itu namanya ayah. Ayah saya bersuka cita. Itu arti namanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dia hidup dalam rumah tangga yang kompleks. Kompleks tuh kayak gimana tuh Pak Kompleks, Pen? pokoknya kompleks. Jadi artinya dia itu tidak seirama dengan suaminya, tidak sefrekuensi. Oke. Nggak dibilang sih mereka saling mencintai atau enggak, tapi yang jelas adalah mereka tidak sefrekuensi. Berarti dengan keluarganya yang baru ya Pak Pen, bukan dari keluarga Dengan suaminya lamanya? maksudnya, Iya. dengan suaminya. Oke. Iya, jadi gimana ya? Pernah nggak sih lu ketemu pasangan yang kayaknya berbeda banget? Kayak suami istri tuh kayak beda banget, nggak harmonis. Yang istrinya pintar banget, tapi yang suaminya kayak so-so banget, kayak biasa banget. Yang istrinya kalau bertutur kata itu lembut, kalau suaminya nyablak aja kerjanya, marah-marah aja kerjanya. Kayaknya nggak pernah Nggak sih pernah ya? Pak Pen. Kan biasa kan cari kecocokan ya, lain ya kalau pasangan yang satu ini. Oke. Terus apa lagi tuh Pak Pen? Kemudian ya, tapi memang sih biasanya cari cocok kan. Tapi kali ini pasangan suami istri kita sangat unik karena ya yang istrinya itu terkenal karena kebijaksanaannya dan juga karena kecantikannya. Tapi suaminya karena dia bebal. Beda banget Ya suaminya Pak Pen. bebal. Siapa ya? Makanya nih yang kedua ya selanjutnya ya. Jadi kayak tadi bilang bahwa suaminya itu ya itu bebal, sedangkan istrinya itu cantik. Selanjutnya adalah dia terkenal karena kebijaksanaannya untuk menyelamatkan nyawa suaminya untuk sementara. Padahal suaminya udah bebal banget Iya. Pak Pen. Tapi dia masih mau menyelamatkan suaminya. Iya. Aduh. Bayangin gak sih kayak dia tuh udah kayak nggak selevel lah suaminya sama Itu suaminya. definisi bucin bukan sih Pak Pen? Iya. Gak tahu ya. Kan memang kan budaya di Israel itu kan mereka kan dijodohkan. Oh iya ya, beda ya budayanya Iya. sama yang sekarang. Bukan kayak kita kayak sekarang kan pasti lu cari pacar cari sendiri kan, nggak mungkin dicariin sama bokap. Iya, Iya kan? Atau beda sih ada- Pak Pen. udah terjadi? Jangan dibahas Oke. kayak sekarang Pak Pen. Oke, berarti next apa lagi nih? Dia dari perjanjian lama atau perjanjian baru? sih, Dia Pak dari Pen? perjanjian baru. Perjanjian lama. Oh, dia dari perjanjian Dari perjanjian lama, tapi
Kisahnya itu penting sih bagi kita untuk diketahui karena kita jarang perhatikan tentang perempuan ini. Oke, dia seorang perempuan. Oh, dia menikah 2 kali, doh. Udah menikah 2 kali. Menikah 2 kali. Punya anak, Pak Pen? Punya. Oh iya. Oke, nama anaknya adalah Daniel. Wah, Daniel. Atau Caleb. Ada ininya, ada Nama lainnya. aliasnya, nama lain. Oke. Berarti kayaknya udah bisa di-spell nih. Tapi Pak Pen. Daniel ini bukan Daniel yang di kitab Daniel ya, beda. Oh, beda ya, beda. Berarti siapa dong mamanya Daniel ini? Namanya adalah Abigail. Abigail. Iya. Jadi 2 nama terbagi 2 kan, jadi Abi sama Gail. Abi itu adalah dari bahasa Ibrani Av atau papa, ditambah I jadi my father. Jadi Avi itu ayah saya. Gail kayaknya kebahagiaan nih kalau saya nggak salah. Jadi ayah saya, kebahagiaan ayah saya. Ayah saya bersuka cita. Oke, jadi itulah awal mula yang unik dari Abigail. Wah, seru banget nih kayaknya ya. Baru sampai sini aja udah seru banget ya. Oke teman-teman, pasti mau tahu kan kelanjutannya seperti apa? Nanti kita lanjut di next session yang selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di sesi yang kedua tentang Abigail. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Oke, sekarang kita masih mau bahas tentang Abigail ya Pak Pen. Kita mau bahas tentang apa dulu nih awal-awal? Yang tentang latar belakangnya dulu deh. Coba kamu baca di dalam 1 Samuel 25. 1 Samuel 2 25. sampai 3. Oh, 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3. 2 sampai 3. Aku baca aja ya Pak Pen. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Pasal ayat yang ketiga, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Oke, jadi di sini ada profil satu rumah tangga ya, bahwa ada seorang laki-laki di Maon, dia adalah seorang yang kaya. Bayangin, itu dombanya itu 3.000 loh. Kambingnya 1.000. Sekarang harga domba berapa Pak? Atau gue nggak pernah makan domba sih. Itu mahal deh, satu domba itu. Pokoknya udah pasti kaya banget lah ya. Mungkin ada 10.000 satu domba kan, itu kayaknya sekitar 2 juta atau 3 juta gitu. Bayangin aja kalau satu domba 1 juta ya, itu udah berapa tuh? Udah 30. Belum lagi ngebayar yang ngejaga domba-dombanya belum lagi ya. Ngejaga domba-dombanya. Belum lagi kalau mencukur bulu. Itu kan lebih tinggi lagi kan. Jadi memang pria ini yang bernama Nabal ini bukan orang biasa, dia adalah orang kaya. Dan dia juga adalah seorang keturunan dari seorang yang ternama. Siapa tuh? Kaleb. Oh iya. Coba deh baca. Ya. Oke, dikatakan bahwa ia seorang keturunan Kaleb. Oke, jadi memang kan kalau di Alkitab itu keturunan kan harta itu diturunkan kan dari nggak ada orang-orang yang kaya otomatis nggak, tapi itu kebanyakan kekayaan itu diturunkan. Nah, demikianlah juga dengan Nabal, dia kaya ya karena dia banyak harta, tapi dia juga adalah seorang berpengaruh di lingkungannya. Begitu. Jadi dalam konteks-konteks Timur Tengah kuno, biasanya orang kaya itu hidup dikelilingi oleh hamba-hambanya. Biasanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Nabal ini bukan orang sembarangan. Dan memang tapi terlepas daripada itu, biarpun dia kaya, biarpun dia datang dari keturunan terhormat, tapi ada satu hal menarik mengenai deskripsi Nabal. Dikatakan bahwa perempuan itu, istrinya Abigail, bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Itu luar biasa gak sih? Kayak kita punya dua pasangan yang berbeda banget. Satu pasangan yang berbeda banget. Yang cewek cantik banget, tapi yang cowok, Alkitab nggak bilang apakah dia ganteng atau enggak. Hanya dikatakan bahwa kelakuannya kasar dan jahat. Sementara istrinya bijak ya Pak. Istrinya itu dikatakan bijak dan cantik. Itu kayak kontras banget gak sih? Dan nama Nabal itu memang mengindikasikan nama dari orang yang bebal. Nabal. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka ini menikah karena cinta atau karena yang lain? Iya juga ya. Mungkin yang kayak Papen bilang karena dijodoh-jodohin. Iya. Papen. Memang sih kan dalam waktu itu kan nggak ada pacaran kan. Orang nggak menikah bukan karena mereka cinta. Orang menikah karena ada obligasi. Mereka melihat pernikahan sebagai tugas yang harus dijalankan.
dan sebagai satu hal yang meningkatkan martabat satu keluarga. Oh gitu. Jadi berhubung Nabal itu punya segalanya, punya harta dan juga punya nama baik, itulah mungkin sebabnya kenapa Abigail dinikahkan dengan Nabal. Biarpun kita tidak punya bukti sejarah mengenai kenapa ini semua terjadi. Kira-kira kalau menurut lu gimana rasanya jadi Abigail? Enak nggak? Ya kalau di budaya zaman sekarang kan pasti pendekatan dulu ya, Di Papen. IG sering banyak yang bilang kan pilih Apa mana? Cakep tapi miskin atau jelek iya, tapi iya, kaya? iya. Ada ya. Aduh nggak bisa ya kalau nggak Kan pilih IG itu kan ataunya kayak aja gitu kan. boleh nggak? Pilih mana kira-kira? Cakep tapi miskin atau jelek tapi kaya? Aku lebih milih attitude sih, Papen. Attitude. Iya, tapi tadi nggak ada di pilihan ya, Biar gimana banyak dong, cuan Papen? gimana? Masih pilih attitude nggak? Iya, tetap attitude sih, Papen. Kalau attitude-nya baik kan pasti dia pekerja keras juga. Iya gitu, Papen. Harusnya itu ada di pilihan tadi, Papen. Kenapa tadi? Rancu banget pilihannya itu. Nah, kita memang nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam kehidupan Abigail. Kenapa dia memilih menikahi Laban? Bukan Laban, tapi Nabal. Kenapa harus Nabal dari semua cowok yang dia bisa dapat? Kenapa harus Nabal? Tapi mungkin ini karena ada kehendak orang tuanya juga untuk punya pengaruh lebih luas lagi. Tapi Pak Pendeta nggak bisa lihat bahwa ini adalah pilihan Abigail secara pribadi. Kok bisa, Papen? Ya karena memang dalam Alkitab itu kan mereka kan menikah karena perjodohan, bukan karena cinta. Emang nggak ada ya, Papen, yang Jarang. Jarang ya? Satu-satunya pasangan yang menikah karena cinta itu hanya Yakub di Alkitab. Sampai dia berjuang. Itu memperjuangkan Rahel ya, Papen? Iya, memperjuangkan Rahel. Biarpun nanti akhirnya Rahelnya cemburu sama kakaknya sendiri. Jangan bahas tokoh yang lain dulu. Kita masih bahas tentang Abigail. Jadi itu yang menarik bahwa memang kisah-kisah Abigail itu agak unik. Kenapa? Karena kita ketahui kayaknya dia itu berada di situ bukan karena pilihnya sendiri. Dan kita nggak pernah dibilang bahwa Abigail itu cinta sama suaminya. Kalau menurut aku sih dia cinta, Papen. Iya. Karena yang kayak tadi Papen bilang di sesi awal, kalau dia menyelamatkan suaminya. Nanti. Iya, jadi, itu nanti. Jadi kamu bisa bilang bahwa dia itu cinta ya? Iya, kalau menurut aku kayaknya sih entah itu dari awal dia nggak cinta atau gimana, tapi di akhir at the end dia kayaknya mengasihi suaminya juga. Oke. Jadi kayaknya Pak Pendeta juga setuju sih sama apa yang kamu bilang. Tapi perhatikan bahwa cinta itu tidak mengubah suaminya. Betul. Iya, betul. Jadi biarpun dia punya istri yang bijaksana, yang cantik, yang mencintai dia apa adanya, tapi Nabal nggak berubah karena istrinya. Bebal ya, Papen? Ya tetap bebal. Jadi kita sering bilang ya bahwa pernikahan itu harus bahagia, harus dipenuhi cinta kasih. Dan kita juga percaya bahwa pernikahan itu kadang-kadang kayak air yang bisa membuat batu yang terkokoh itu jadi apa namanya? Apa tuh? Aku nggak pernah. Air itu kan kalau menetes di batu itu kan jadi rapuh batunya kan. Jadi terkikis dia. Tapi cerita Nabal dan Abigail itu menunjukkan bahwa kadang-kadang di beberapa pernikahan cinta itu nggak membawa perubahan. Berarti emang harus dari awal sebenarnya, Papen, ya? Memang harus dari awal. Karena nggak bisa kita minta orang itu untuk berubah pada saat sudah menikah. Iya, kan? Mau nggak itu mau, nggak bisa. kita harus menjalani hubungan dengan orang tersebut. Mau ya ya. mau, Nabal tetap menjadi Nabal. Dan Abigail tetap menjadi Abigail. Walaupun mungkin bisa aja dia berubah, tapi Iya. yang ini, kasus yang ini, itu dia nggak mau makanya berubah. penting banget ya bagi kita ya, bagi semua, untuk yang para cewek-cewek dan juga cowok-cowok semuanya ya. Hati-hati. Oke, jangan berharap nanti kalau udah cinta bisa berubah kok. Enggak. Itu hati-hati banget. Kenapa ya? Nabal sama Abigail, istrinya bijaksana, cantik. Dia kasar dan juga kasar perilakunya dan jahat kelakuannya. Tapi setelah mereka menikah, it doesn't change, it remains the same. Begitu. Jadi janganlah kita berpikir secara naif, nanti saya pasti bisa merubah dia kok. Tapi hebat sih di sini, aku ngelihat si Abigail ini dia nggak ikut sifatnya Nabal, padahal Nabal itu kan pasti lebih mendominasi ya, Papen, dalam keluarga gitu. Karena ya jelas dia adalah ayah gitu, seorang imam dalam keluarga. Betul banget. Dan di sini kayak tadi lo bilang kan bahwa Abigail itu berusaha untuk netral dan dia tidak terpengaruh oleh kebebalan dari Laban. Mungkin yang membuat, mungkin kalau kamu tanya kenapa, ya karena dia pinter. Iya, dia bijak ya, Papen. Dia bijaksana. Oh iya juga ya. Kalau suamiku udah bebal, ya kalau saya ikut bebal juga nanti gimana di rumah tangga. Iya ya.
Jadi ya kita suka bilang kan kita nggak boleh pacaran sama orang yang unequal yoke, yang berbeda dari kita kan, yang nggak sefrekuensi. Ya it is true, kita memang harus coba perjuangkan sebisa mungkin sama yang sefrekuensi. Tapi kisah-kisah Nabal dan Abigail ini ada juga kok di gereja-gereja kita, di antara teman-teman kita, dan juga orang-orang yang kita kenal. Itu terjadi bahwa kadang-kadang orang-orang yang cantik dan bijaksana, orang-orang yang sempurna secara luar, perempuan-perempuan ini, akhirnya mereka menikah dengan laki-laki yang menganggap mereka hanya sebagai properti. Aduh, dalam banget ya Pak Pen kata-katanya. Iya, hanya sebagai trofi. Gitu ya. Begitu, dan itu harus dihindarkan. Hati-hati. Jadi emang benar-benar harus cari yang pas ya Pak Pen. Iya. Tapi kalau memang sudah dalam sudah terjebak gitu dalam hubungan seperti ini, ya mau gimana ya. Iya. Salah satu atau kita sendiri harus seperti Abigail gitu. Entah itu perempuan atau laki-lakinya harus tetap bijak gitu ya Pak Pen. Dan mempertahankan hubungannya. Iya. Mungkin ya kenapa? sampai di sini dulu Pak Pen. Okay. Sesi yang ini. Pasti teman-teman yang di rumah udah ada yang merasakan hal yang sama gitu kan. Ini mungkin relate bagi kalian. Jadi ya kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Tetap login di Faithful. Segmen 3, apa namanya lagi? Abigail and action. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen yang ketiga, login di Facebook What's on Your Mind. Oke, kita akan kembali membahas tentang Abigail. Kita mau bahas apa lagi nih Pak Pen? Oke. Kayak tadi ada yang keputus tuh. Ada sih, tadi kan kita berbicara mengenai latar belakang kan, tentang bagaimana pernikahan ini ya kayaknya dijodohkan kan. Iya, sepertinya ya. Dan Abigail itu kayak terperangkap di dalam rumah tangga, di mana dia itu bukan nggak dipuaskan sih, tapi dia melihat bahwa suaminya itu mengalami pertumbuhan spiritual yang stagnan. Oke. Bukannya dia menikah dengan orang yang gentleman, yang baik, yang lembut, yang rohani, tapi justru suaminya itu bebal dan jahat. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Coba bisa baca 1 Samuel 25 ayat 5 sampai 8. Ayat yang kelima ya Pak Pen? Ayat 4. Ayat 4 sampai 8. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Oke, sampai sini dulu. Baru kita harus ingat ya bahwa acara pengguntingan bulu-bulu domba ini, acara pengguntingan bulu-bulu domba ini adalah acara yang sangat terkenal di suku bangsa Israel. Kenapa? Ini kayak panen. Oke, ini kayak panen besar. Karena begitu mereka gunting, mereka akan jual bulunya dan mendapatkan banyak uang. Jadi ini kayak biasanya kalau kita bercocok tanam, kalau misalnya tanggal-tanggal 25, tanggal-tanggal 30 akhir bulan, inilah waktu di mana mereka menuai apa yang telah mereka lakukan. Kemudian apa kata Daud? Apa yang tadi menurut dari yang lo baca, apa yang lo dapatkan? Apa yang Daud inginkan dari Nabal? Apa ya Pak Pen? Pergi ke Tadi sampai ini ke orang-orang ya, masih ke orang-orang ya Pak Pen? Ayat 5 berarti ayat 6 sekarang ya? Iya, ayat 6. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ayat 7 sampai ayat 8 aja. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan pada anakmu Daud apa yang ada padamu. Oke, apa yang kamu dapat di sini? Ini Daud ini lagi ngomong ya sama orangnya buat kasih tahu ke si Nabal ini ya Pak Pen? Iya. Apa yang dia bilang? Jadi Daud itu bilang kan, selama ini kami kan sudah jaga kambing domba, iya. kami kan sudah jaga gembalamu, sampai nggak ada yang hilang sekalipun dari gembala-gembalamu. Kalau gitu bisa nggak kami dapat sedikit THR? Iya kan, itu yang dia bilang kan. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi Daud itu sangat rendah hati. Dia bilang berikanlah kepada hamba-hambamu ini.
dan juga anakmu Daud. Itu luar biasa nggak rendah hatinya, double banget gak sih? Dia benar-benar nunjukin I am a good guy here. Gue ini orang baik. Selama gembalamu dan domba-dombamu saya jagain kok. Kalau gitu boleh nggak saya dapat gimana sama nge-swastaan biasanya kan? Boleh nggak dapat THR sedikit? Kalau menurut kamu apa yang iya, coba Pak Pendeta tanya, menurut lu apa yang dibuat sama Daud itu terpuji nggak sih? Iya, dari cara dia ngomong sih baik-baik ya Pak Pen. Apalagi dia udah ngejagain dombanya, terus juga gembala-gembalanya juga di sini nggak diapa-apain gitu kan sama Daud. Maksudnya di apa ya? Ya dia berbuat baik lah kepada gembala-gembalanya ini. Tapi yakin apakah ini perbuatan yang baik? Dari siapa? Dari Daud? Iya. Ke si Nabal? Iya. Perbuatan baik, Papen. Oke. Jadi karena jagain domba-domba. Iya, dan menjaga gembala-gembalanya sih dia bilang kan. Menurut Papen gimana? Di sini agak ambigu sih, karena gimana ya? Kalau kita mau jujur, apa yang dibuat Daud ini, ini kayak yang dibuat sama ormas-ormas enggak sih? Kayak gimana? Yang dia minta itu adalah uang perlindungan. Iya kan? Setuju nggak kalian? Itu uang perlindungan. Dia bilang, selama ini gue nggak pernah sentuh ternak lo. Gue juga gak pernah sentuh gembala-gembala lo. Kalau gitu boleh gak sih kami dapat bagian, dapat amplop sedikit aja? Ini kan kayak ormas banget sih, cara ormas. Ya berhubung bapak-bapak ada syukuran, bolehlah kami dapat sedikit ya dari bapak-bapak untuk uang pengamanan. Iya kan? Itu kayak ormas banget gak sih kalau kita mau jujur? Iya, tapi Papen. Ya mungkin lo gak bisa terima ya. Mana mungkin Daud seorang yang rohani berbuat demikian. Karena dia juga mikirin gembalanya Nabal sih Papen. Kan berikanlah sedikit yang ada padamu kepada gembalamu juga gitu kan. Oke. Enggak, dia minta supaya dia dapat setoran. Iya, dia minta untuk dirinya sendiri tapi ke hamba-hambanya juga bukan. Iya. Tapi berarti tindakannya Daud untuk menjaga ternaknya Nabal itu sebenarnya nggak murni. Oh, karena dia minta apa ya? Dia minta uang, minta setoran itu aja. Kan selama ini gue udah jagain kan, masa nggak ada amplopnya? Aduh, jadi bingung nih. Iya juga ya. Iya, jadi memang kali ini kita nggak bisa sangkal bahwa Daud menggunakan cara-cara duniawi untuk kepentingannya diri sendiri. Tapi apakah dia melakukan untuk keperluannya dia? Enggak. Karena dia udah kaya iya. juga. Enggak, dia kan di pelarian waktu itu. Oh, ini masih di pelarian. Masih di pelarian. Oh, iya. Kenapa dia melakukan demikian? Ya karena dia mempunyai keluarga dan juga gerombolan yang besar untuk dikasih makanan. Mereka semua perlu makan. Make sense. Dan itulah kenapa Daud berbuat demikian. Apakah kalau kita mau menilai tindakan Daud dari dari sudut pandang kita manusia postmodern yang hidup di era ini, tindakan Daud ini kan ormas banget. Kayak benar-benar ormas. Kayak masa nggak ada uang perlindungan kata Daud. Nah kemudian apa reaksi dari ayat 9? Apa nih reaksi dari Nabal? Yang ayat ke-9, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Selanjutnya. Ayat yang ke-10, tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Oke, ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Oke, gimana menurut kamu balasan dari Nabal? Bijak nggak? Terdengar pelit sih, Papen. Pelit apa lagi? Udah sih itu aja kayaknya. Pelit ya. Kemudian apa lagi dikatakan? Dia ada nggak mengucapkan statement yang memojokkan? Siapakah? Itu mempertanyakan. Itu sombong nggak sih? Iya. Jadi yang ditanyakan di sini oleh Nabal bukan siapa Daud, bukan identitasnya, karena dia tahu kok siapa Daud. Jadi pertanyaan itu sebenarnya kayak gini, emang siapa sih lu minta-minta sama gue? Emang kita selevel? Emang kita pernah buat perjanjian bisnis bareng? Emang saya ada minta bagi kamu untuk menjaga ternak saya? Kan nggak ada. Kalau gitu jangan minta setoran kepada saya. Oke, jadi itulah yang ironisnya. Dan bukan itu saja.
Bagaimana reaksi Daud ayat 12? Ayat 12, Sampai lalu 13. orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Oke, ini menarik ya, karena dikatakan bahwa bahwa di sini Daud itu sangat marah, iya kan? Kamu masing-masing sandanglah pedang. Artinya apa? Penghinaan itu harus dibayar dengan darah. Kenapa Daud begitu marah? Hanya karena dibilang kayak gitu? Apa ya? Aku sih kalau jadi aku nggak bisa papen kayak gitu. Kenapa? Ya kan budayanya udah beda papen yang dulu sama yang sekarang. Masa Iya. apa-apa jadi pembunuhan ya? Tapi di sana emang seperti itu ya. Jadi menurut gue pribadi, kenapa Daud begitu marah? Karena nama baiknya. Karena nama baiknya. Yang pertama karena nama baiknya. Tapi yang kedua, coba kalau lo baca lagi di ayat 11, oke? Di ayat 10, oke? Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Jadi sebenarnya Daud itu nggak marah bukan karena permintaannya ditolak oleh Laban, bukan. Tapi karena permintaannya ditolak dan dia juga dihina oleh Nabal. Dia berkata, gue nggak kenal siapa Daud. Masa dia mau minta dari gue? Bukannya dia itu orang pelarian dari Saul ya? Oke, baru. Itulah yang membuat Daud itu begitu marah dan dia ingin untuk membantai Nabal dan segenap keluarganya. Jadi hidupnya Nabal di sini udah genting, tapi dia tetap aja dia nggak mengalami perubahan. Dikatakan bahwa 400 orang maju mengikuti Daud, oke, hanya untuk membunuh Nabal. Ini pasukan gede 400 orang itu nggak kecil itu. Dan semuanya dilakukan untuk memberikan hukuman kepada Nabal. Karena Nabal asal ngomong, karena Nabal nggak berpikir panjang, karena Nabal meremehkan Daud. Coba kalau gue tanya pribadi, kalau misalnya lo minta tolong sama orang, terus ditolak, itu sakit nggak sih rasanya? Sakit sih papen. Apalagi kalau mintanya udah baik-baik gitu. Iya. Terus ada hal yang kita lakukan untuk mereka gitu, tapi kita ya nggak mendapatkan apa-apa gitu. Iya, itu sakit banget kan. Tapi gimana kalau udah ditolak, dihina pun sekaligus? Iya. Itu lebih sakit lagi. Itu sakit banget kan? Ya, it's okay. Kalau lo mau nolak aja. Tapi tolong jangan dihina. Itu kan kita nggak bisa tahan kan kalau dihina. Mungkin kalau ditolak ya, untuk ketika kita minta sesuatu kita mungkin masih bisa consider, tapi kalau udah dihina itu nggak bisa. Dan inilah yang membuat Daud naik pitam. Nah, uniknya adalah ketika kita membaca pasal-pasal selanjutnya, 2 kali Daud dihadapkan dengan Saul. Dan Saul itu adalah orang yang ingin membunuh Daud, ingin menghancurkan hidup Daud dan ingin menghancurkan masa depannya. Tapi Daud tidak pernah sekalipun terdorong untuk membunuh Saul. Pertanyaannya adalah kenapa begitu dia dihina oleh Nabal, dia langsung menghunus pedang dan bersama 400 orang teman-temannya dia itu mau langsung membunuh Nabal. Make sense gak? Kenapa imannya Daud itu kayak fluktuatif banget? Aneh kan? Lumayan aneh sih. Iya. Kenapa semuanya itu terjadi? Ya karena memang kali ini kita ditampilkan oleh sosok Daud yang begitu lemah. Oke. Daud yang impulsif, Daud yang telah dibuang. Itu sebabnya dia sangat marah pada kejadian ini, karena dia udah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi tetap aja dia dihina dan direndahkan. Dan dia nggak terima. Itulah satu-satunya solusi untuk menghilangkan rasa malunya adalah dengan membunuh Nabal. Tapi kenapa Papen kalau Saul waktu itu nggak dibunuh ya, kayak tadi Papen bilang, tapi kalau ke Nabal dia kayak emosi banget gitu. Iya. Emang bedanya di situ ya, karena nama baiknya dia kan, dan karena dihina juga. Kalau gue bilang sih, ekspektasi. Lu ada nggak orang yang lo suka di sekolah? Yang nggak disukain? Yang lo nggak suka? Ada ya, itu pasti ada kan. Nah, terus kalau dia jahat sama lo bakal kecewa nggak?
Ya nggak nggak kecewa lah, karena kan emang nggak suka kan? Emang nggak suka. Okay. Tapi kalau misalnya ada teman lo, oke, terus tiba-tiba lo perlu bantu, tapi lo bukan saja dihina, tapi juga direndahkan. Pernah nggak lo ada teman lo bilang kayak gini, masa gitu aja nggak bisa? Pernah nggak? Itu sakit banget nggak sih rasanya? Iya, jadi alasan kenapa dia begitu marah sama Nabal, tapi tidak sama Saul adalah karena Daud melihat selama ini dia sudah baik ke gembala-gembala Nabal, tapi dia nggak dianggap. Oh, jadi itu yang ngebuat benar-benar Daud ini jadi emosi banget. Ya, itu trigger utamanya. Selama ini udah baik, selama ini udah dia jagain, tapi kenapa nggak ada balas jasa? Kita memang harus ini ya, kita memang harus perhatikan bahwa awalnya Nabal Nabal tidak pernah meminta apapun dari Daud. Menjaga kambing domba di padang itu inisiatifnya Daud. Tapi masa nggak bisa dikasih satu dan 2 roti aja khusus untuk Daud daripada dihina dan disuruh pergi? Kan itu nggak sehat banget kan? Dan sebenarnya dia orang kaya banget ya, Pak Pen. Orang kaya. Pelit bisa memang. Sepelit itu ya, Pak Pen. Iya. Pelit memang. Kenapa dia pelit? Ya karena dia membiarkan dirinya untuk menjadi pusat kekayaan. Gitu. Bukan dia nggak mau kasih, bukan karena dia nggak ada uang atau dia nggak ada makanan, bukan. Tapi karena memang itu udah karakternya dia sih untuk jadi orang bebal dan juga orang pelit. Oke lah, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya section yang ketiga. Kita akan lanjut membahas tentang Abigail dan keluarganya di section selanjutnya. Lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kita sekarang udah di section yang keempat, segmen keempat tentang Abigail ya, Pak Pen. Di segmen sebelumnya kita ngebahas terlalu banyak tentang suaminya suaminya ya. Memang tapi karena bebal sih suami. Jadi lebih seru untuk dibahas ya, Pak Pen. Enggak. Jadi kalau yang kali ini kita akan lebih membahas tentang Abigailnya ya. Oke. Jadi memang dia marah banget, Daud itu marah banget karena dia ditolak. Kalau kita baca di ayat 21, 1 Samuel 25 ayat 21. Ayat yang ke-21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya yang membalas kebaikanku dengan kejahatan. Oke, ayat 22. Ayat 22, beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Bagaimana tuh? Hanya karena hanya karena kepelitan Nabal, dia mau bantai satu keluarga. Inilah sisi Daud yang terlupakan. Ya, kita memang si Daud orang yang rohani, tapi perhatikan, begitu dia terdesak, begitu dia terhina, jiwa kekerasan itu mulai muncul. Oke, karena gue ditolak, gue bakal bunuh satu keluarga. Menurut lo gimana? Serem banget, Pak Ben. Kalau di zaman sekarang ngelihatnya pasti serem banget ya, karena udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Iya. Tapi kemudian di sini dikatakan bahwa ketika Abigail mendengar apa yang terjadi, dia berkata ayat 14, ketahuilah. Kemudian dikatakan, lalu segeralah Abigail ayat 18 mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujang yang berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Begitu dia tahu bahwa nyawa suaminya terancam, begitu dia tahu, dia juga tanya kepada hamba-hambanya bahwa orang-orangnya Daud itu memang menjaga gembala-gembala Nabal. Dia langsung berpikir, kayaknya nih suami saya dalam bahaya. Itu, langsung dia langsung mempunyai nalar, akan ada sesuatu yang terjadi. Padahal dia nggak tahu loh bahwa Daud pada waktu itu sudah memutuskan untuk mau menyerang dia. Jadi akhirnya Abigail itu adalah seorang perempuan yang bijaksana dan dia berakal budi, dan kedua hal ini menyanggupkan dia untuk berpikir jauh ke depan. Abigail itu bukan saja perempuan yang kalau untuk untuk makan hari ini mikirnya pagi, enggak. Dia bukan tipe orang yang dia adalah tipe orang yang makan besok mikirnya itu 1 minggu sebelumnya. Dia well prepared dan apa yang dia bawa itu merupakan makanan-makanan terbaik yang ada pada waktu itu.
Oke, tetapi ada satu kata tambahan. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahu. Ya, kenapa dia nggak kasih tahu Nabal? Karena pasti nggak dibolehin, Pak. Kan dia bebal. Iya, karena Kayaknya pasti sih dia gitu. nggak bolehin. Dan memang inilah yang dipelajari oleh Abigail. Some people never change. Oh. Ya, beberapa orang itu nggak bisa berubah. Itu makanya Abigail langsung bertindak tanpa izin dari Nabal. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka mempersiapkan semuanya? Ayat 23, ketika Abigail, Aku baca ya, Pak Pen. Iya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. oke, itu perhatikan dia ketika dia bertemu dengan Daud, dia langsung sujud menyembah di depan Daud, dan kemudian dia memulai satu pidato yang panjang sebenarnya. Dia minta maaf, dia bahkan menyebut Nabal ayat 25, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Jadi dia menyebut dirinya sebagai Tuanku, hambamu. Dia berlutut di depan Daud. Dia gunakan semua cara diplomasi untuk mencegah intensi jahat dari Daud. Bayangin, ini perempuan loh. Dan pada waktu itu perempuan itu ya mereka itu adalah golongan kelas yang tersisihkan. Tapi kita saksikan bahwa dia menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan semua yang diperlukan. Dia datang menyongsong Daud dan dia tanpa ragu sujud di kaki Daud dan meminta pengampunan atas apa yang dikatakan oleh Nabal. Oke. Dan ayat 30, coba baca ayat 30. Ayat yang ke-30, apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena penumpahan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Oke, perhatikan bagaimana cara Abigail menyusun kalimatnya, itu rapi banget, rapi sekali. Dia katakan satu hari nanti, oke, kamu akan menjadi raja. Oke. Dan kalau bisa tindakan seperti ini jangan dilakukan karena saya tahu bahwa ini bukan dirinya Tuhan. This is not you. Kamu itu hanya bertindak karena secara hanyalah reaksi emosi sesaat. Oke. Jadi kisah 1 Samuel 25 itu menunjukkan dua karakter cowok dan satu karakter cewek yang menarik. Jika Nabal adalah seorang yang bebal dan jahat, bagaimana dengan Daud? Dia adalah seorang yang rohani, tapi dia juga terpancing oleh emosinya. Dan kita perhatikan bahwa kedua hal ini, oke, itu kayak immovable things, kayak ketika ada satu hal yang tidak bisa digerakkan bertemu dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. They will eventually clash. Dan disinilah Abigail memainkan peranan penting, bukan saja untuk meredam amarah Daud, tapi untuk menghindari kecurigaan dari Nabal. Oke. Menghindari kecurigaan dari Nabal. Iya, karena kan dia kan istrinya. Sebenarnya kan nggak boleh kan istri bertindak di luar di luar. Iya, makanya dia rahasiain. Tapi terus itu menarik banget. Dan akhirnya karena intervensi dari Abigail, Daud bertobat. Tapi apa terjadi kemudian? Coba baca 35, 36. Ayat ke-35 dan 36, lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Oke. Nabal, itu perhatikan seperti perjamuan raja-raja. Raja-raja. Artinya apa? Dia masih punya sesuatu untuk dibagikan. Oke. Dia baru selesai potong bulu domba, tapi dia pelit. Jadi setelah dia perjamuan raja dan dia mabuk, kemudian Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Tragis ya Bapak? Ya.
Oke, jadi tadi apa yang dibilang sama Abigail itu benar banget. Dia bilang sama Daud, jangan kotori tanganmu dengan darah yang nggak perlu. Kenapa? Karena akhirnya Tuhan yang akan memberikan penghukuman kepada orang-orang jahat. Oke. Iya, si Abigail ngomong sama Daud ya, jangan cari keadilan, cari sendiri gitu, jangan cari sendiri. Jangan dengan tangan sendiri, tapi biarlah Tuhan bekerja. Dan inilah yang membuat Abigail itu gimana ya, tokoh yang sangat unik. Kenapa? Karena pertama, dia terjebak dalam pernikahan di mana tidak ada, dia berbeda banget dari suaminya. Oke, seandainya Daud datang dan membunuh Nabal, kira-kira dia bakal selamat enggak? Gimana Pak Pen? Kalau misalnya Daud menyerang keluarga Nabal, dia bakal hidup nggak? Ya kita masih belum tahu karena kan belum terjadi Pak Pen. Tapi ada kemungkinan enggak juga sih. Kalau kata di pidato Daud tadi itu dia katakan dia hanya ingin membunuh semua laki-laki yang ada di rumah Nabal, bukan perempuan. Jadi seandainya pun Abigail diam, dia itu bisa lepas dari pernikahannya yang tidak bahagia. Tapi Abigail nggak memilih demikian. Dia tetap memilih untuk berintervensi dan menyelamatkan suaminya, biarpun suaminya ini memang nggak layak untuk diselamatkan. Oke, itu luar biasa gak sih kayak kisah kasihnya Abigail kepada suaminya, loyalitasnya dia itu loh. Biarpun dia tahu suaminya itu bukan suami yang baik, suami yang jahat, yang bebal, tapi dia tetap berusaha untuk menyelamatkan suaminya. Dan dia mau gitu ya jadi alat Tuhan untuk menyampaikan kata-kata yang manis lah ya ke Daud supaya Daud luluh gitu. Dan kita perhatikan di sini bahkan ya Abigail mungkin bisa menyelamatkan Nabal, tapi pada akhirnya Nabal nggak bisa menyelamatkan dirinya dari dia nggak bisa menyelamatkan dirinya dari dirinya sendiri. Oke, dan apa yang kita temukan akhirnya dia meninggal. Itu kayak happy ending nggak sih? Aduh, aku nggak bisa deh. Karena kalau kita lanjutkan lagi ya di ayat 39, coba baca 39. Ayat yang ke-39, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Wow, oke. Jadi gimana? Kayaknya yang membuat Daud tertarik kepada Abigail bukan saja karena cantik, tapi karena dia tahu menyampaikan pernyataan yang keras dengan hati yang lembut. Bayangin nggak sih kalau ada orang kayak gitu? Dan Daud langsung bilang, kalau gitu dia jadi istri saya aja. Nah pertanyaannya, happy ending or bad ending? Kalau udah Tuhan yang berkehendak sih happy ending Pak Pen. Oke. Jadi ini happy ending menurutku. Jadi kemudian kan dikirimkan hamba-hamba Daud itu. Kemudian apa respons Abigail? Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Oke, itu katanya. Dia tetap melihat perannya, saya seorang wanita dan saya harus belajar melayani orang-orang yang terhormat. Itu respons dari Abigail. Tapi twist terakhir itu adalah ayat 42-43. Coba baca. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yizreel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Oke. Jadi dikatakan di ayat pertama bahwa Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Tapi di ayat selanjutnya, di ayat 43 dikatakan juga Ahinoam dari Yizreel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Oke, happy ending atau sad ending? Pertama, dia menikah dengan seorang laki-laki yang bebal dan juga jahat. Oke, it doesn't end too good for her. Suaminya meninggal karena serangan jantung. Tapi kemudian dia dinikahi oleh seorang pahlawan yang nantinya menjadi Raja Israel. Tapi the twist is that setelah dia menikah dengan Abigail, dia juga mengambil perempuan lain untuk menjadi istrinya. Complicated. Ya, kasihan sih Abigail. Itu kayak ambigu banget sih pelajaran kita hari ini.
Tapi yang kita bisa ambil sih dari Abigail banyak, Pak Pen. Mungkin Daudnya nggak usah dibahas sekarang sih, Iya. lebih tepatnya Abigailnya ini. Oke, jadi gimana? Yang luar biasa. Apa? Ya, Kira-kira. kalau dari aku, sometimes perempuan kan mungkin dianggap rendah gitu kan. Biasanya yang memimpin itu biasanya laki-laki gitu. Biasa nggak bisa gitu ngedengerin kata-kata dari perempuan biasanya ya. Apalagi kalau waktu di budaya di sini gitu. Tapi sometimes kalau ada waktunya dimana sekeliling kita nggak bisa memimpin, kita sebagai seorang perempuan harus bertindak gitu. Ya walaupun mungkin susah ya, karena kan emang di mana-mana pasti udah sering kita dengar wanita itu lemah, Iya. entah itu Wanita emosional itu atau pasif. fisik gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi kisahnya Abigail ini, sebenarnya kalau dari segi kerohanian atau kebijaksanaan nggak ada yang lemah dari membanding-bandingkan pria dan wanita. Semuanya bisa memiliki bangunan rohani yang baik. Itu keren banget tadi lo bilang bahwa Iya. pada dasarnya wanita itu juga punya kemampuan sama kayak laki-laki. Oke, dari kebijaksanaan maupun juga tindakan. Tapi kita harus akui bahwa kadang-kadang perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam beberapa hal. Lihat, kayaknya pilihan untuk menikah dengan Nabal itu bukan pilihan Abigail. Hidup dalam pernikahan yang dimana suaminya itu nggak sefrekuensi sama istri, itu masih terjadi sampai sekarang loh. Di real life ya. Di real life. Sekarang Iya. Bahwa fakta-fakta juga bahwa ya sebagai perempuan kan, lo merasa nggak sih kadang-kadang sebagai perempuan lo nggak bisa kontrol beberapa hal. Iya, Pak. Ya contohnya kayak ya let's be honest, oke? Emang di budaya Indonesia bisa perempuan yang nembak? Enggak kan? Well, you need to wait. Oke, dan itu well, it happens. So, ya kadang-kadang kita sebagai manusia kita terobsesi untuk mengendalikan situasi. But we need to acknowledge that there are things that we cannot control. Ya, ada beberapa hal yang kita nggak bisa kendalikan, and it's okay. Satu-satunya yang kita bisa pilih adalah respons kita terhadap apa yang terjadi. Oke. Dan di cerita ini kita saksikan bagaimana kebijaksanaan seorang perempuan membawa perbedaan kepada dua orang yang nggak dewasa. Menurut lo, apakah Daud dewasa sekarang dengan tindakannya seperti ini? Papin jangan marah-marah, Papin. Iya kan? Ada nggak dewasa nggak dia? Kan enggak kan? Iya. Tapi perhatian, Abigail menggunakan kekuatannya untuk menghadapi satu hal yang tidak yang sangat sulit. Dan reward yang didapatkan itu bukan reward yang bagus loh. Kenapa Daud udah dapat Abigail yang begitu sempurna, dia masih pilih poligami lagi? Kan nggak make sense. Iya, padahal Abigail itu udah sempurna banget ya, Papin. Udah sempurna banget Abigail, tapi Daud nggak puas. Aduh. Dan lebih parahnya lagi, anaknya dari Abigail nanti namanya Daniel atau Caleb, dia nggak mempunyai catatan sejarah lagi yang terjadi kepada kehidupannya nanti. Artinya dalam apa ada kemungkinan besar bahwa anaknya itu mati waktu masih kecil. Atau mungkin setelah kejadian ini Abigail sudah tidak dipedulikan lagi, Papin. Mungkin Bisa juga, jadi, oke, kan? itu bisa jadi. Jadi banyak kemungkinan. Buktinya dia hilang begitu saja di sejarah. Oke, jadi memang kayak tadi Pak Pendeta bilang sebagai perempuan, oke, bukan kalian ya, sebagai perempuan, kita harus akui memang ada beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan. Oke, bukan karena memang inilah yang Tuhan inginkan, bukan. Tapi karena ya ini adalah dunia yang penuh dosa, and bad things happens. So the question is that how do you react to the event that can be changed? Bagaimana, apa reaksi Anda terhadap hal-hal yang bisa Anda ubah? Jadi ada namanya doa serenity. Dikatakan Tuhan berikanlah aku berikanlah aku kesabaran untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, dan kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Sepanjang pernikahan mereka, Abigail sudah berusaha mengubah Nabal, tapi dia nggak berubah. Oke, dia nggak berusaha dan dia nggak coba untuk kayak harus berubah banget, nggak. Yang dia lakukan adalah dia coba untuk menjadi saksi kepada Daud, karena dia tahu bahwa untuk hal ini saya bisa ubah. Sayangnya kita nggak tahu bagaimana kelanjutan kisah Abigail. Ya. But in the end, life is not a happy ending. But Life is more complex than that.
Tapi kan itu masih di akhir dunia ini Pak Pen. Iya. Kalau nanti di surga itu beda ceritanya. Tapi nanti. Iya. Oke. Berarti sebenarnya happy ending tuh bukan di dunia juga Iya. ya Pak Pen. Mau So, itu dia sebaik apapun, ternyata Iya. tetap aja dikasihnya yang buruk-buruk juga kan. Uh-uh. Tapi at the end, ya aku yakin Abigail nanti bisa ketemu sama kita di surga. Amin. Sama Daud ketemu nggak? Ya, aku nih nggak tahu. Oke, Ya, jadi itu kita sih. doakan saja. Ini kan kita harus bisa bedakannya untuk semua perempuan, mana hal yang bisa kita ubah dan mana hal yang nggak bisa kita ubah. Dan itu artinya kebijaksanaan untuk bertindak ketika keberanian itu diperlukan. So, sometimes you need to wait. Iya, betul. Yeah, sometimes you need to wait. And when the moment comes, you need to know what to do. Itu yang dinamakan bijaksananya itu Iya, ya Pak. itulah yang dimaksud dengan Membedakan. kebijaksanaan. Lo punya nggak kemampuan demikian Waduh, untuk menunggu? nanti didoakan Pak Pen. Nah, kebetulan sudah habis juga waktunya, jadi kita akhiri saja pembahasan tentang Abigail ini dengan doa. Bapak Pendeta boleh berdoa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami baru membahas mengenai Abigail dan kompleksitas yang ada dalam kehidupannya. Kami akui bahwa terkadang ada beberapa elemen yang tidak bisa kami kendalikan. Maka ajarlah kami untuk menerima semuanya dan menggunakan kebijaksanaan dalam bertindak ketika keberanian kami diperlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Pendeta atas Sama-sama. pelajaran hari ini yang sangat luar biasa ya. Bagus banget. Dan walaupun kita ngebahas tentang wanita, tapi sebenarnya ini juga pelajaran untuk para pria-pria. Oke, jadi untuk kalian semua yang menonton Facebook ini, kita akan ada lagi membahas tokoh-tokoh yang lain yang tidak kalah seru, menarik daripada tokoh yang sekarang. Jadi tetap search mungkin di Google Hope Channel Indonesia, entah dari Instagram, Facebooknya, ataupun sosial media yang lain, Hope Channel Indonesia, supaya bisa mengetahui setiap program-program yang ada kami buat. Oke, sampai jumpa di next Facebook.